Shalom saudara-saudara semua, shalom. Shalom. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ada orang di ruangan ini, shalom. Shalom. Saya mau dengar tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita dong saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua bisa sama-sama berkumpul beribadah pada pagi hari ini. Di saat mungkin beberapa banyak tempat gak bisa ibadah saudara-saudara. Kita bersyukur kita bisa beribadah, amin. Seringkali kalau segala sesuatunya berjalan lancar-lancar aja kayaknya kita tidak menghargai itu semua. Tetapi saya percaya hari ini kita semua akan menghargai waktu itu dan kita akan benar-benar beribadah dengan baiknya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat saudara-saudara. Yuk kita sama-sama menghampiri Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami semua masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami sadar semua karena anugerah Tuhan. Pimpin kami Bapa. Setiap kami satu persatu di tempat ini yang benar-benar rindu mencari Tuhan. Biar Tuhan melawat kami satu persatu. Biar Tuhan menyatakan kehadiran di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan. Waktu kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Dan setiap jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Apapun setiap pengalaman yang kami hadapi itu, kami gak mau berpaling daripada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau lebih besar dari segala penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala macam persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku, kuasa-Mu akan jadi sempurna. Penuh pengharapan. Nyatakan ini saudara-saudara. Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku. Kuasa mujizat dinyatakan. Yang percaya kuasa mujizat Tuhan masih dinyatakan, berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Mari sama-sama katakan. Namun firman-Mu berkata, di dalam lemahku Kau lebih besar.
tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Katakan, Kau lebih besar, Kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa Tuhan, kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa mujizat dinyatakan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, dicurahkan di dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara, sebab Dia lebih besar dari segala macam penyakit kita, sebab Dia lebih hebat dari semacam persoalan kita. Kami mau nyatakan bahwa Engkau-lah yang menjadi fokus utama kehidupan kami, Tuhan, bukan yang lain. Ku percaya hanya di dalam pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Jemaat saja katakan, come on. Pemulihan terjadi dalamku, kuasa-Mu Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihak. Katakan, ku percaya, ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan nyata di hidupku,
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Maka itu hari ini, pagi hari ini, kami siap bersorak, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan setiap jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama katakan, amin. Mana dong sorak-soraknya buat Yesus Tuhan dong. Saya belum ngelihat saudara-saudara bersuka cita. Coba kasih lihat kanan kirinya. Muka bersuka citanya bilang, hari ini beda loh sama hari kemarin. Coba bilang kanan kiri saudara-saudara, hari ini beda sama hari kemarin. Hari ini beda sama hari kemarin. Semua saya muji Tuhan. Amin. Saya nggak dengar semua saya muji Tuhan. Amin. Yang siap katakan haleluya. Engkau adalah pria yang terhebat dalam kehidupan kami Tuhan. Takkan pernah berubah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, come on. Engkau yang berkuasa di dalamku, di hidupku. Katakan, that's right. Yang lain hanya siapa dong? Hanya Kau, Tuhanku. Say. Gak kedengaran lebih keras lagi dong.
Engkaulah yang terbesar, Kau yang percaya, Yesus penyelamatku. Engkaulah yang terhebat, Kau yang terindah, Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah yang terbesar, Kau yang percaya, Yesus penyelamatku. Yesus yang terhebat. Mana sorak-sorak paling dahsyat dong? Masih mau lagi? Amin. Masih mau lagi? Amin. Ku kan terbang tinggi di awan. Mana suaranya, come on? Dalam kemuliaan. Kurang keras firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ikutin saya, come on. Na 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 na, say. Lagi-lagi na 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 na, say. Mantap, come on. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Tangan boleh dibuka sama-sama, come on. 1, 2, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebelah sini dulu, ikutin saya. Na 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 na, say. Sebelah sini jangan mau kalah, come on. Na 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 na, say. Mantap, come on. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Tangan dibuka sama-sama. 1, 2, ku kan terbang tinggi di awan bersama siapa? Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya mau dengar sebelah sini. Ku kan terbang, say. Sebab firman-Mu Tuhan yang sebelah sini keren banget suaranya. Yang sebelah sini jangan mau kalah ya. Katakan, ku kan. 1, 2, ku kan sebab firman-Mu teguh menopang. Suaranya keren banget. Kita buat surga terbuka, amin. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on, say. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Yesus Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan kita aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Sela duduk saudara-saudara semua. Enggak ada satupun yang mampu memberikan kita rasa aman selain firman Tuhan, saudara-saudara. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, mama saya jatuh, saudara-saudara. Jadi tahun 2016 dia kecelakaan. Lalu tahun kemarin dia jatuh, terus dia sampai nggak bisa jalan, saudara-saudara. Waktu itu saya panik bukan main. Karena masa-masa sekarang adalah masa-masa yang kita kalau bisa jangan sakit. Iya dong, biayanya mahal. Terus kita nggak tahu rasa aman yang ada di rumah sakit. Jadi itu bercampur aduk, saudara-saudara. Tapi yang bikin saya tenang cuma satu, saudara-saudara, firman Tuhan. Anda tahu firman Tuhan katakan apa, saudara-saudara? Be still, for I am with you. Tenanglah, sebab aku bersama denganmu. Saya nggak tahu beban permasalahan saudara-saudara apa. Ciri-ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Even Bapak Gembala Pak Markus, saudara-saudara, bukan berarti beliau yang setiap hari Minggu, hampir setiap hari Minggu membawakan firman, saudara-saudara di sini. Beliau nggak punya masalah. No, banyak, percayalah. Sama juga dengan saya dan Anda semua, banyak masalahnya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Be still, for I'm here with you. Tenang, sebab aku bersama-sama dengan kau. Banyak dari kita tergila-gila sama berkat, saudara-saudara. Bahkan kalau ada berkat, kalau bisa punya orang lain kita ambil. Tapi saya pernah menulis sebuah quote, saudara-saudara. Saya bilang begini. Berkat gak selalu baik dan ujian gak selalu buruk. Halo? Berkat gak selalu baik dan ujian gak selalu buruk. Kenapa saya tulis begitu? Karena seringkali kita terlena dengan berkat sampai kita lupa kita kayak perlu Tuhan. Fokusnya kita bukan Tuhan lagi tapi berkatnya Tuhan. Waktu kita udah dapetin berkat udah kita lupa sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau bikin kita dekat lagi sama dia dengan satu cara supaya kita bisa dekat sama dia itu ujian. Kita komplain habis-habisan sama dia. 2 Korintus bilang dengan jelas, saudara-saudara. Jelas banget. Di dalam lemah maka aku kuat. Dan di dalam kelemahanlah maka kuasaku sempurna. Lagu yang pertama kali kita nyanyikan itu inspirasi dari 2 Korintus itu, saudara-saudara.
Di dalam lemahku kuasa-Mu akan jadi sempurna. Ku kuat penuh pengharapan. Kalau kitanya gak pernah lemah, kita gak bakal pernah bisa merasakan kekuatan daripada Tuhan. Maka kalau hari ini saudara-saudara ada posisi terbaik di depan Anda, jangan bilang why, tetapi bilang ini, thank you. Terima kasih Tuhan. Karena hanya lewat inilah kita bisa balik kepada Tuhan. Kita kalau lagi punya masalah, doanya lebih sebentar apa lebih lama sama Tuhan? Kalau lagi punya masalah, doanya lebih lama apa lebih sebentar? Loh, ini gak punya masalah ya? Luar biasa gereja ini. Pak, luar biasa Pak, gak punya masalah Pak. Kalau lagi punya masalah, doanya lebih lama atau lebih sebentar? Ya udah jangan marah-marah dong. Galak amat. Orang kalau lagi punya masalah, doanya pasti lama. Kalau lagi gak punya masalah, doanya apa? Apa? Cepet-cepet ya kalau bisa, sesegera mungkin. Kalau bisa gak doa sekalian, sibuk. Anda sadar gak mungkin seringkali Tuhan izinkan masalah datang karena Tuhan kangen ngobrol sama kita. Makanya hari ini saudara-saudara, biarkanlah keadaanmu tidak mengendalikan posisi Tuhan kehidupanmu. Tapi biarkanlah posisi Tuhan mengendalikan keadaanmu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan kami, firman-Mu akan menjadi penerang bagi jalan-jalan kami, yang menuntun langkah kami, sehingga kami bisa menemukan kebenaran demi kebenaran Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk selalu berserah kepada Tuhan dalam setiap kondisi, situasi kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh saya dengan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
berdiri semuanya. Kita mau nyatakan lebih lagi bahwa Tuhan adalah kekuatan kita dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Mari sama-sama katakan. Sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami suka salah persepsi atas setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami memilih percaya. Hari ini Tuhan kami memilih taat. Karena kami gak ngerti apa-apa, kami gak tahu apa-apa. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi pembimbing kami supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu yang menjadi penerang jalan kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu berbicara pada pagi hari ini. Hamba-Mu ini gak ada gunanya. Nothing. Tapi karena Tuhan yang mau pakai hamba. Biarlah apa yang disampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan. Dan setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat presiden worship tim yang luar biasa saudara-saudara. Thank you. Silahkan duduk semuanya. Shalom semuanya. Berapa banyak hari ini yang merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa pada pagi hari ini saudara-saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya senang sekali di tahun baru saudara-saudara 2023. Ini kali pertama saya melayani saudara-saudara di ibadah raya ya. Kalau di youth sudah pernah kemarin. Tetapi ini kali pertama saya melayani saudara-saudara di ibadah raya.
Saya dikasih tema firman-Mu menjadi terang, saudara-saudara. Terima kasih Pak. Wah ini lebih gede. Terima kasih Pak Markus. Kata Pak Markus, bro kamu badannya besar, mesti pakai spidol yang besar katanya gitu saudara-saudara. Yang kayak gini gak berasa saudara-saudara. Yang ini dan yang ini. Sudah pasti saya pilih yang besar. Oke. Hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk sama-sama belajar. Saya jarang-jarang meminta, wah sorry ya bro ketutupan jadi ini. Ya gak apa-apa ya. Oke saya akan ngajak saudara-saudara belajar. Kita buka dulu Mazmur 119 ayat 105 saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 105. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan katakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi apa? Kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang lain udah dapat ayatnya? Oke, yang belum buka bisa lihat ke depan saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 105 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ada satu ayat lagi yang begitu luar biasa terkenal saudara-saudara. Itu ada di Matius 5 ayat ke-14. Kita sama-sama buka. Matius 5 ayat ke-14. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sering dengar ayat ini. Matius pasal 5 ayat ke-14. 1, 2, 3. Saudara-saudara kedua ayat yang barusan kita baca aja itu terlihat sama namun beda banget. Ya, dua ayat yang kita baca itu terlihatnya sama, ya konsepnya kayaknya sama, tetapi itu outputnya beda banget. Ayat yang pertama bicara tentang apa yang kita lakukan atau action kita. Ya, ini yang mesti kita lakukan. Sedangkan ayat yang kedua adalah output dari hasil yang kita lakukan di ayat pertama. Jadi kalau kita menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan kita, saudara-saudara, outputnya adalah kita akan menjadi terang dunia. Bahkan bukan menjadi. Firman Tuhan katakan begini saudara-saudara, kamu adalah bukan, jadilah kamu bukan. Tetapi kita, saya dan Anda adalah terang dunia. Bukan jadilah terang dunia, itu beda banget. Karena DNA kita saudara-saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah kita pribadi-pribadi yang jadi terang dalam dunia ini. Jadi ayat yang pertama kita baca, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita adalah hal yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Yang kedua adalah output. Karena kita dekat dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada sebuah lagu yang sangat familiar banget, saudara-saudara pasti sering dengar saudara-saudara. Kata-katanya begini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi yuk. Firman-Mu terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maklum ya saudara-saudara, penyanyi. Jadi dikit-dikit mesti nyanyi saudara-saudara. Nah dengar baik. Kita gak akan pernah bisa merasakan terang dari firman Tuhan kalau kita gak ngelakuin apapun saudara-saudara. Untuk bisa kita merasakan terang dari firman Tuhan ada harus
sesuatu yang kita kerjakan. Sama seperti sebuah pohon saudara-saudara. Pohon itu bisa bertumbuh dengan besar. Mereka bisa tumbuh dengan sangat lebat sekali. Karena ada yang dilakukan atau at least ada yang dilakukan sebelumnya agar pohon itu jadi gede. Nah barusan saya pas lagi istirahat tadi saya bilang saudara-saudara sama Bapak Gembala. Pak nih poin kali ini saya terinspirasi sama Pak Markus saudara-saudara. Karena waktu pandemi beliau punya tanaman hidroponik Pak. Bener ya Pak? Hidroponik. Oh budidaya, ya itulah. Ya pokoknya intinya bercocok tanam ya saudara-saudara. Pak Markus bercocok tanam. Tetapi ini yang kita mesti sadari. Pohon itu gak bakal bisa besar dan luar biasa sampai akarnya. Sampai kemana-mana dan kuat saudara-saudara. Kalau pohon itu gak dirawat, gak bakal bisa. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan supaya pohon itu bisa jadi kuat banget saudara-saudara. Nah gambaran pohon itu kita akan samakan sebagai manusia hari ini. Untuk kedua ini saudara-saudara bisa jadi besar dan luar biasa. Harus ada effort yang kita kerjakan. Gak bisa kedua bagian ini menjadi besar. Kalau dua-duanya ini kita biarin begitu aja. Gak bisa. Anda di sini ada yang punya investasi rumah gak saudara-saudara di tempat lain gitu. Waktu Anda datang ke rumah Anda lagi tiba-tiba pohonnya atau rumputnya udah blewer-blewer kemana-mana. Nah itu pohon liar saudara-saudara. Tapi kita gak mau pohon kita atau tumbuhan yang kita tanam itu liar kemana-mana. Kita mau mereka terjaga dengan baik. Amin saudara-saudara. Nah bagaimana supaya pohon which is yang kita bahas hari ini saudara-saudara. Firman menjadi terang dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan pertama yaitu dirawat saudara-saudara. Kita harus merawat. Nah, pohon dan firman dua-duanya harus dirawat juga saudara-saudara. Gak bisa cuma didiemin begitu aja. Apa langkah pertama yang harus kita kerjakan saudara-saudara? Pohon adalah punya benih dan firman Tuhan adalah benih juga. Jadi setelah kita taruh benihnya di dalam tanah saudara-saudara, yang mesti kita lakukan adalah disiram. Kita siramin benihnya, kita siramin terus benihnya. Sampai akhirnya kita bisa melihat dia mulai menumbuhkan tunas daripada benih itu. Nah terus persamaannya apa dong Pak Martin dengan firman? Ternyata persamaannya saudara-saudara. Firman itu harus juga disiram dengan cara apa saudara-saudara? Berdoa. Makanya ada namanya saat teduh. Bukan cuma sekedar baca Alkitab saudara-saudara. Dengar baik ya. Seringnya Anda baca Alkitab tidak akan membuat Anda masuk surga. Dengar baik. Seringnya Anda baca Alkitab tidak akan membuat Anda masuk surga. Nggak akan. Tetapi justru seringnya Anda baca firman Tuhan supaya Anda semakin mengenal siapa Yesus Kristus dan apa yang dia telah lakukan buat kita semua. Halo? Amin? Makanya itu saudara-saudara tiap kali kita baca firman harus selingi dengan berdoa. Karena kalau Anda baca doang Anda seperti baca sejarah saudara-saudara. Saya mau tanya, Anda kalau baca Doraemon doa dulu gak sama Tuhan? Anda baca Detektif Conan doa dulu gak sama Tuhan? Enggak, oh Tuhan saya mau baca Doraemon. Pimpin saya supaya saya bisa mengerti apa maksud Doraemon memberikan ini kepada Nobita. Apakah kayak gitu? Enggak kan? No, Anda gak kayak gitu. Tetapi firman Tuhan Anda harus baca. Kenapa? Karena yang punya firman adalah Bapa di surga. Halo? Makanya namanya saat teduh, saudara-saudara. Waktu Anda saat teduh, waktu Anda baca firman Tuhan, Anda berdoa. Minta Tuhan, apa yang saya bisa pelajari dari apa yang saya baca hari ini. Kalau Anda cuma sekedar baca, saudara-saudara, terus Anda gak berdoa, berarti Anda sedang lagi baca buku sejarah doang. Buat orang-orang ilmuwan, saudara-saudara, Alkitab itu buku sejarah. Jadi kalau ada apa-apa nih di dunia saudara-saudara, di match dengan Bible, disamakan dengan Bible. Apa yang terjadi dalam kehidupan sejarah di dalam Alkitab. Ini fakta, bukan Martin Sunardi yang ngomong. Tapi ini fakta yang terjadi. Perlu disiram pohon. Sebagai firman Tuhan perlu disiram dengan apa? Doa. Kita terus berdoa. Yang kedua,
Apa yang dilakukan setelah benih itu disiram? Kira-kira apa yang dilakukan supaya benih itu terus bertumbuh dan menjadi kuat? Kira-kira diapain? Ada yang tahu? Yang bercocok tanam di sini kira-kira? Dipupuk, benar banget. Benih itu akan menjadi kuat, saudara-saudara. Tunas akan menjadi kuat waktu benih itu diberi pupuk, disiram, diberi pupuk, saudara-saudara. Pupuknya juga kita nggak main-main ya. Pupuknya yang paling bagus juga kalau bisa, saudara-saudara. Nah terus persamaannya apa dong Pak Martin? Dengan firman Tuhan. Persamaannya adalah kita harus merenungkan. Dengar baik saudara-saudara. Kata membaca di Alkitab itu jauh lebih sedikit daripada kata merenungkan. Halo? Kata membaca di Alkitab itu jauh lebih sedikit daripada kata merenungkan. Saya mau tanya, kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Penting. Makanya kenapa ditulis terus-terusan supaya ini kita lakukan. Karena kalau Anda baca doang, gak direnungin, Anda gak bakal dapat apa-apa. Banyak orang saat teduh saudara-saudara kayak sekelibatan orang lari, set begitu aja. No. Kita mau saudara-saudara, waktu kita saat teduh, kita lagi membaca firman, kita sambil merenungkannya. Karena orang yang membaca tanpa merenungkannya, mereka gak bakal dapat apa-apa. Hari ini saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi terang bersama-sama dengan Tuhan dan firman Tuhan, kita mesti renungin firman Tuhan. Saya pernah baca sebuah kejadian saudara-saudara ya, saya baca sebuah kejadian. Ada orang yang cuma sekedar baca Alkitab tapi tidak merenungkannya. Waktu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu gak bakal pernah bisa relate dalam kehidupannya. Dengan kata lain begini. Waktu kita membaca, kita merenungkan, sebenarnya kita sedang memberikan diri kita pelajaran teori. Tetapi harus ada outputnya, yaitu apa? Prakteknya. Karena percuma Anda sering baca, tetapi Anda gak pernah mempraktekkannya. Nah saya sering bilang saudara-saudara, masa tersulit dalam kehidupan kita adalah waktu terbaik untuk kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sering renungkan. Karena kalau Anda dengar Bapak Gembala, pendeta, pembicara siapapun bilang Tuhan baik, semua akan bilang amin. Tetapi waktu masalah datang, Anda tetap bisa bilang gak Tuhan itu baik. Sangat mudah berbicara Tuhan baik kalau dalam keadaan yang baik-baik aja. Makanya waktu kita menjadi orang-orang percaya gak cukup latihan teori doang. Dengar firman Tuhan doang, baca firman Tuhan doang, merenungkan firman Tuhan doang. Nah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan percaya adalah orang-orang yang mampu mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini saudara-saudara selama ini cuma sekedar rutinitas. Anda tahu firman Tuhan katakan apa saudara-saudara? Orang yang melakukan rutinitas itu adalah pembuat kejahatan di hadapan Tuhan dan baunya adalah kejijian. Saya sangat senang. Anda perhatikan gak? Kalau saya mimpin pujian saudara-saudara, saya pasti ke sini, saya pasti ke sana, saya ngajak interaksi sama saudara-saudara semua. Supaya apa? Saudara-saudara menjadi bagian dalam pujian penyembahan itu. Supaya saudara-saudara larut dalam pujian penyembahan itu. Bukannya kami cuma perform doang saudara-saudara. Kalau Anda mau lihat perform, nonton BTS kemarin. Nonton Blackpink kemarin, itu perform saudara-saudara. Tetapi kami di sini saudara-saudara, tugasnya kami setiap worship leader, singer dan juga pelayan altar saudara-saudara di tempat ini adalah membawa saudara-saudara semakin merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Saya pernah ditanyain begini, Pak, saya kan President Worship Trainer ya saudara-saudara. One day ada seorang pelayan altar tanya sama saya begini, Pak Martin, bagaimana kalau ada orang yang datengin saya terus bilang, kalau kamu memimpin pujian saya gak pernah ngerasain hadirat Tuhan. Kurang angkat katanya gitu saudara-saudara. Saya gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Dan itu bikin worship leader terintimidasi. Anda tahu saudara-saudara saya bilang apa sama dia? Masalah hadirat Tuhan
Kita nggak bisa kasih karena kita bukan Tuhan. Halo? Kita nggak bisa kasih. Kita ini cuman pelengkap. Saya coba ceritain ke Anda begini. Waktu Anda nonton film horor, saudara-saudara, yang bikin kaget atau bikin takut, itu filmnya atau apanya kira-kira? Musiknya. Deng, aduh, kaget sebenarnya. Padahal kalau nggak ada musiknya, setannya lucu. Ya, lucu banget. Dibedakin kayak anak komplek yang habis mandi dibedakin gitu, saudara-saudara ya. Yang bikin bener-bener kita kaget adalah musiknya. Dan tugas kami yaitu ngasih emosi itu ke Anda semua, saudara-saudara. Kami nggak bisa kasih hadirat Tuhan. Kami hanya bisa kasih emosi ke Anda semua. Pernah nggak Pak Markus dengar sebuah lagu, tiba-tiba Pak Markus kebawa ke sebuah memori di masa lalu. Pernah nggak Pak? Nah, itulah tujuan kami, saudara-saudara, ada di tempat ini. Membawa Anda untuk mengingat hubungan Anda sama Tuhan. Dan biarkanlah hadirat Tuhan turun dengan sendirinya lewat hubungan Anda pribadi dengan Tuhan. Jadi kami gak bisa kasih hadirat Tuhan, saudara-saudara. No, kami gak bisa. Kami hanya bisa kasih emosi itu kepada Anda. Kalau Anda benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Kalau Anda gak punya hubungan sama Tuhan, ya mungkin Anda gak bakal bisa ngerasa hadirat Tuhan. Sama juga dengan ini, saudara-saudara. Firman Tuhan, waktu kita renungkan, saudara-saudara, itu akan reflect kepada sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Dan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca dan kita renungkan itu. Supaya kita jadi lebih kuat. Mungkin gak setiap kali kita merenungkan kita dapat sesuatu. Ya, sama seperti Anda. Tiap kali dengar firman di gereja, mungkin biasa aja dapetnya ke gua, biasa aja. Tetapi ada orang yang datang, firmannya buat gua banget nih. Ada masa-masa seperti itu. Tetapi waktu Anda sekolah sekalipun dulu, sekolah saudara-saudara semua, gak semua yang Anda belajar dari guru Anda itu nyantol di pikiran Anda terus kan. Tetapi Anda terus belajar. Nah itu yang kita mau kerjakan. Terus dipupuk dengan merenungkan firman Tuhan terus menerus. Sampai akhirnya firman itu bisa menghasilkan terang bagi jalan-jalan kita. Sampai sini Anda mengerti saudara-saudara semuanya? Oke, kita lanjut ya. Setelah pohon ini disiram, dipupuk, yang ketiga harus diapain saudara-saudara? Diapa? Yang bercocok tanam di sini diapain? Dirawat iya. Berarti kalau saya boleh kasih jawaban saudara-saudara. Setelah disiram, dipupuk, dikasih apa? Vitamin. Bener dong? Ada vitamin buat tumbuh-tumbuhan. Dikasih vitamin. Nah, terus vitamin untuk firman Tuhan tuh apa? Kita perlu komunitas yang takut akan Tuhan. Kemarin waktu kami latihan saudara-saudara, kami latihan di bawah. Karena ternyata tempat ini lagi dipakai untuk e-camp saudara-saudara. Nah saya cukup senang ya saudara-saudara, walaupun kami agak kesulitan latihan di bawah kemarin saudara-saudara. Tapi saya cukup senang. Gereja ini adalah salah satu gereja yang sering banget bikin acara untuk orang-orang di dalamnya saudara-saudara. Ini Jumat minggu depan ya Ci? Jumat minggu depan saudara-saudara. Saudara-saudara akan diperlengkapi lagi sama seorang hamba Tuhan tentang keluarga. Saya bersyukur loh kalau saudara-saudara bisa punya gereja yang benar-benar memperlengkapi Anda dengan berbagai macam pengajaran demi pengajaran. Dan inilah salah satu yang menjadi vitamin buat kita semua, saudara-saudara. Komunitas kita akan membuat kita sama-sama mengenal firman Tuhan. Saling sharing, saling tukar pendapat, saling sama-sama belajar supaya saling bisa kuat bersama-sama. Kita nggak bisa, kita mesti akuin, kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu komunitas yang buat bantuin kita. Tetapi sekali lagi, komunitas yang benar. Nah pertanyaannya, ini tadi pagi udah saya sampaikan juga. Kenapa gak komunitas yang baik? Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Saya pernah tulis begini di Instagram saya, saudara-saudara. Penolakan yang menyelamatkan lebih baik daripada penerimaan yang menjerumuskan. Saya ulang sekali lagi ya. Penolakan yang menyelamatkan lebih baik daripada penerimaan yang menyerumuskan.
Seringkali sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, kita kalau ngeliat ada orang baru bertobat atau masih berdosa tapi mau ke gereja, kita langsung buka tangan segede-gedenya, terima mereka semua. Iya dong, pasti dong. Salah nggak? Enggak. Tetapi kesalahan terbesar gereja adalah cuma satu, terima mereka doang, tetapi tidak mengerahkan mereka buat berubah. Saya punya komunitas itu dulu, saudara-saudara, saya ada di dalamnya. Ada orang yang kelainan seksual, dimasuk ke tempat itu, saudara-saudara, diterima aja tapi tidak diarahkan buat berubah. Akhirnya apa, saudara-saudara? Dia ngerasa, oh gak apa-apa, berarti gue begini gak apa-apa. Makanya saya bilang tadi, yang benar sudah pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Tapi di komunitas yang baik, saudara-saudara, Anda akan terus melakukan apa aja demi dibilang baik. Anda ngelakuin apa aja tetap demi dibilang, ini komunitas yang asik gitu. Asik belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sampai di sini ada orang yang menegur Anda, kalau di sini sampai ada orang yang keras sama Anda, kalau ini sampai ada orang yang bisa counter Anda, tetapi untuk kebaikan Anda harus berterima kasih sama orang itu. Karena gak semua orang berani ngelakuin itu demi untuk ngajarin sesuatu untuk orang lain. Halo? Di saat sekarang ini, di saat semua orang gampang tersinggung, di saat semua orang gampang marah-marah atas apa yang kita katakan, gak semua orang berani. Tapi bersyukurlah kalau ada orang-orang yang seperti itu. Saudara-saudara, saya ingat banget pertama kali saya khotbah, itu tahun 2010, saudara-saudara, 13 tahun yang lalu. Itu di New Zealand, Auckland, gara-gara ada seorang hamba Tuhan maksa saya untuk khotbah karena dia mesti pergi ke Belanda. Namanya Dan Alexander, saudara-saudara, itu pak rohani saya. Nah setelah kejadian itu, saudara-saudara, beberapa bulan atau setahun berikutnya saya dapat undangan khotbah. Beneran, bukan disuruh dia, saudara-saudara. Saya bilang sama dia, "Pah, bangga dong, papanya pendeta, saudara-saudara ya dong." Saya telepon, "Pah, aku dapat undangan khotbah nih. Wih keren anak papa bangga sama kamu." Nah, terus saya bilang begini, saudara-saudara, "Pah, aku minta dong bahan-bahan khotbah papa supaya aku bisa khotbahin." Terus dia marah-marah, saudara. "Bertobat kamu nak," dia bilang gitu. Lah, saya bingung, lu tadi happy-happy gue mau khotbah, tapi sekarang gue minta bahan khotbahnya, kalau marah-marahin gue. "Bertobat kamu, yang kamu lakukan itu gak benar," dia bilang gitu. Wah, saya tersinggung, saudara-saudara, saat itu. Lu gimana sih? Tadi lu bilang oke, tapi sekarang lu marah-marahin gue. Tetapi dari kerasnya dia saat itu bikin saya belajar sampai hari ini. Tahu gak selanjutnya dia ngomong apa, saudara-saudara? Nah, kenapa papa keras sama kamu? Karena kalau kamu khotbahkan firman, kamu akan kehabisan bahan. Tetapi kalau kamu menghidupi firman, kamu gak bakal kehabisan bahan. Itu pelajaran berharga banget, saudara-saudara, sampai hari ini. Makanya kalau saya tahu ini belum saya jalanin, saya gak bakal ambil pelayanan itu. Saya pernah diundang salah satu gereja besar di daerah Kebon Jeruk, saudara-saudara. Bicara tentang pernikahan. Lawang saya belum nikah, apa yang mau diomongin? Loh, bener gak? Ini kan bukan dongeng. Ini bukan cuma sekedar jago ngomong. Gak mau, buat saya firman yang disampaikan adalah sesuatu yang saya lakukan dulu, baru saya bisa ngomong ke saudara-saudara semua. Kalau saya belum ngomongin, saya ngomong ke saudara-saudara semua, berarti saya cuma bersilat lidah, saudara-saudara. Saya gak mau. Kalau hari ini ada orang yang counter Anda, keras sama Anda, tegur Anda untuk tujuan kebaikan, bersyukurlah. Hanya di komunitas yang benar melakukan itu kepada Anda. Yang benar sudah pasti baik, dan yang baik belum tentu benar. Kalau 3 hal ini, saudara-saudara, bisa kita lakukan, percayalah, firman akan mudah menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Lanjut ya, ini belum selesai, sampai jam 2 lah kira-kira ya, saudara-saudara. Udah mulai gelisah Pak, jam 2 ya, aduh salah datang hari ini nih katanya. Yang kedua, setelah dirawat, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan? Ini yang tadi dibicarakan. Diperhatikan. Kita akan jagain tuh. Pagi-pagi kita lihat pas lagi nyiram-nyiram, ih ada hama, langsung diambil. Dibuang hamanya. Ih ada ulet, langsung diambil uletnya, dibersihin segala macam. Nah ini yang diperlukan, saudara-saudara. Nah terus persamaannya apa dong? Supaya kita bisa menjadikan firman terangnya kita. Diperhatikan artinya, kita perlu apa, saudara-saudara? Perlu apa? Perlu apa?
Kita perlu mentor, saudara-saudara. Kita buka satu ayat, saudara-saudara. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Saudara dapat? Ibrani pasal 13 ayat 17. Oke, saya baca untuk Anda semua ya. Ibrani 13 sampai 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka apa? Sebab mereka apa? Sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengar baik. Setiap orang itu panggilannya beda-beda. Ya. Saya panggilannya penginjil, saudara-saudara. Pak Markus panggilannya pengembalaan. Dan orang-orang yang ditaruh masing-masing untuk jadi pemimpin Anda, saudara-saudara. Itu firman Tuhan katakan mereka berjaga-jaga atas jiwanya. Jiwa orang-orang yang dimentor, jiwa orang-orang yang sedang dipimpin, saudara-saudara. Ini gak sembarangan loh. Saya sering banget ditawarin jadi gembala, saudara-saudara, di beberapa tempat gereja baru mau buka. Tapi saya langsung bilang no. Kenapa? Karena saya tahu panggilan saya bukan di penggembalaan. Bayangin, saudara-saudara. Pak Markus, siapapun yang telepon Pak Markus, saya juga berkeluh kesah, saudara-saudara. Anda gak pernah nemuin dia mukanya curam. Lihat Anda baca tuh. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan apa? Gembira. Bukan dengan keluh kesah. Bayangin. Saya gak pernah loh saudara-saudara ngelihat Pak Markus di sini. Waktu ada orang nyamperin dia tuh mukanya jutek. Pak doain saya. Doa apa? Oke. Sebentar ya. Ngomong sama sekretaris saya dulu. Buset, ngomong sama sekretaris. Didoain aja ngomong sama sekretaris, saudara-saudara. Kalau sampai digembala kayak gitu, saudara-saudara, suruh balik ke Tuhan Yesus saja, saudara-saudara. Jangan lupa, pemimpin yang Tuhan taruh di kehidupan kita masing-masing, mereka bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita. Dan mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Saya mentor beberapa gereja tim Praise and Worship Name. Apakah waktu ada orang yang berkeluh kesah kepada saya marah-marah sama mereka? No, saya senang. Apalagi kalau sampai mereka, saudara-saudara, mengingat hari spesial saya. Kayak kemarin nih, saudara-saudara, saya ulang tahun. Ya, 6 Maret. Jadi kalau ada yang ngasih kado masih keburu ya, saudara-saudara ya. Masih bisa banget kok. Boleh patungan hari ini habis ini. Mereka kasih saya kado, saudara-saudara. Buat saya bisa ngucapin ulang tahun aja sama orang lain, itu saya udah hargain banget. Kenapa? Karena gak mungkin kita diinget terus sama orang banyak. Jadi kalau sampai ada orang ngucapin Anda selamat ulang tahun, Anda harus appreciate orang yang ngucapin Anda ulang tahun. Karena dari berbagai macam kesibukan mereka dan apapun mereka pikiran, masih nyantol satu nama, Martin Sunardi di pikiran mereka. Berarti saya berhasil jadi mentor. Sampai mereka mau berkeluh kesah kepada saya dan mereka mengingat hari spesial saya. Dan mentor ini pun terus belajar juga. Ada mentor-mentor yang cara ngomongnya mungkin keras. Ada mentor yang cara ngomongnya lembut banget. Ada mentor yang cara ngomongnya biasa-biasa aja. Tetapi tujuannya satu, bukan untuk menjatuhkan. Tetapi untuk apa? Membuat orang-orang mentor semakin maju ke depannya. Kalau nanti one day Anda ngelihat Pak Markus bisa keras, saudara-saudara. Ini karena beliau sayang sama kita semua. Saya gak pernah marahin anak saya gara-gara saya benci, gak pernah. Saya bisa tegur anak saya karena saya pengen anak saya jadi lebih baik lagi. Atau iseng-iseng malah marah-marahnya. Tiba-tiba anak lagi nonton TV, tiba-tiba dari belakang antar sentil. Cetur, mama kenapa sih, papa kenapa sentil saya? Ya papa iseng aja. Ada gak orang tua kayak gitu? Nyentil anaknya tiba-tiba gara-gara apa? Ya papa iseng aja, abis mama gak di rumah sih. Jadi papa gak ada temen iseng-iseng, ya papa isengin kamu aja. Ada gak bapak on kayak gitu, saudara-saudara? Oh ada ya? Papa saya begitu gitu ya. Dengar baik saudara-saudara. Mentor ini adalah orang-orang yang memang Tuhan siapkan untuk kita semua. Kadang-kadang ada beberapa ayat yang jadi bingung buat kita untuk kita sama-sama singkapkan dalam kehidupan kita untuk kita tahu. Dan lewat mentor ini kita bisa tahu. Kalau ini semua Anda bisa lakukan, percayalah.
firman akan mudah menjadi terang untuk jalan-jalannya kita. Jadi yang pertama, firman supaya bisa terawat dengan baik harus diapain? Disiram. With its mean, berdoa. Yang kedua harus diapain? Dipupuk dengan cara merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga harus dikasih apa? Vitamin. Berarti apa? Komunitas. Dan terakhir, siapa yang harus memperhatikan saudara-saudara yang ada di atas? Mentor kita. Cari mentor. Karena gak semua firman yang kita baca dan kita renungan, kita ngerti artinya. Kita perlu orang yang memang Tuhan taruh di kehidupan kita untuk jadi mentor kita. Dan percayalah, waktu kita bisa ngelakuin ini semua, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini bisa membantu saudara-saudara semua semakin memahami kebaikan Tuhan kehidupan kita semua. Ini adalah pondasi di awal. Kalau pondasi ini bisa menjadi kekuatan buat kita, percayalah, pondasi ini akan menuntun kita menjadi terang dimanapun kita berada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu, janji-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, saudara-saudara. Come on. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Yuk kita beri sama-sama, saudara-saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat saja katakan, ku kan berdiri apapun masalah kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan menuntun kami, menyelamatkan kami, menghibur kami.
karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang menopang kami, Tuhan. Engkau memberi kami kan kekuatan. Engkau yang menuntun jalan kami. Firman-Mu yang akan menjadi penerang buat setiap langkah kaki kami. Tanpa kami sadar, firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Saat kami berkeluh kesah, saat kami punya beban berat, firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan hari kami belajar bagaimana firman itu bisa menjadi terang. Ada hal-hal yang harus kami kerjakan dulu. Kami berdoa. Kami merenungkan. Karena baca firman tanpa merenungkannya, kita gak bakal dapat apa-apa. Karena kata merenungkan lebih banyak daripada membaca. Kami juga butuh komunitas yang saling membuat kami ngerti firman Tuhan. Bible study, pengajaran-pengajaran di gereja, kelas-kelas di gereja. Buat kami semakin luar biasa, dan itu sebagai vitamin buat kami. Dan terakhir yang gak kalah pentingnya, kami perlu mentor. Kami gak bisa sendirian, karena mungkin ada orang-orang yang Tuhan taruh di kami supaya bisa mensingkap apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Apa yang kami gak ngerti lah firman Tuhan, Tuhan bisa tunjuk salah satu mentor supaya kami bisa semakin mengerti. Kami sadar Tuhan, gak mudah, tetapi kami mau terus mencoba dan belajar. Firman Tuhan telah selesai disampaikan pada siang hari ini, tetapi hamba-Mu percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. God bless you semuanya, silakan duduk. Terima kasih buat Bro Martin yang sudah berbagi buat kita semua. Banyak yang kita belajar hari ini. Bagaimana firman itu bisa menjadi fondasi kekuatan bagi kita. Kita umpamakan seperti pohon ya. Jadi ingat itu, pohon itu harus seperti apa. Ya, sekali lagi terima kasih Bro Martin. Saya persilakan tim multimedia untuk memutar video. Silakan. Dulu kamu segini, sekarang segini, atau segini. Kalau di usia kamu sekarang segini, berarti video ini cocok untuk kamu. You are invited.
Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Citra Garden 2. Saya Budi Mulyono dari GBI Sukawarna Bandung, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di dalam KKR Parenting yang bertemakan Build a Great Family atau membangun keluarga yang kuat. Bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan, dan kita akan belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan bagi keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, dan kita akan mengalami semuanya itu di Jumat 24 Maret 2023 pukul 19.30 kita bertemu di GBI Citra Garden 2. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hari Jumat 24 Maret jam 8 malam ya, kita akan bertemu dalam KKR yang luar biasa ini, membangun keluarga yang kuat. Jadi jangan lupa ditunggu kehadirannya, dan jangan lupa juga mendaftar di booth belakang supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Kemudian hari Sabtunya jangan lupa ada ibadah wanita Bethel Indonesia. Jadi bagi ibu-ibu wanita, jadi tidak hanya ibu-ibu tapi semua yang merasa wanita kami undang untuk bisa hadir, kita bisa ibadah bersama penyanyi rohani Ibu Pendeta Virgi Hutauruk dengan tema wanita yang berdampak. Kemudian yang terakhir, tadi waktu kita masuk kita mendapatkan amplop, ada amplop persembahan ucapan syukur dan ada juga amplop Paskah. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin menabur dalam acara Paskah kita, kami persilakan bisa melalui QR Code ataupun melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang tempat kita duduk itu. Demikian pengumuman untuk hari ini. Saya persilakan Pak Markus untuk menutup doa berkat. Baik, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada siang hari ini, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya mengingatkan di hari Jumat ada KKR keluarga. Sekali lagi kami mengundang saudara untuk hadir di KKR ini karena saudara akan diberkati lewat acara ini, keluarga-keluarga saudara seperti apa, dan nanti saudara juga bisa nangkep kebenaran yang akan disampaikan. Kita percaya, kita merindukan keluarga kita adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, sedikit yang bilang amin. Makanya nanti habis itu pada daftar di belakangnya. Haleluya. Kemudian saudara di bawah tadi ketika saudara lewat, saudara ada camp untuk newcomer atau jiwa-jiwa yang perlu mengalami pemulihan. Jadi dari hari kemarin sampai hari ini, ntar sore, ntar malam baru selesai. Saya tadi pagi tidak ada, ibu yang ada di tempat ini. Saya ngisi juga untuk nilai-nilai yang ada di bawah. Kemarin juga saya isi, tapi mereka semua sudah melakukan semua. Saya bersyukur ada tim yang luar biasa yang ambil bagian untuk melayani mereka sekalian. Nah, firman tadi pagi itu saya baru ngobrol sama Bro Martin tadi sambil makan. Persis saya sampaikan juga. Iya, bagaimana saudara udah dipulihkan, hatinya itu kosong, diisi dengan apa? Kalau enggak ada 7 roh jahat masuk. Saya bilang begitu. Tapi kalau saudara diisi dengan apa? Doa sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita lewat firman dan komunitas, persis sekali. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Satu roh sama kalau kita mengandalkan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya saudara perlu bertumbuh dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selamat datang buat Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kami membuka welcome buat saudara, dan mari kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan saudara, ada banyak fasilitas yang Tuhan sediakan lewat gereja ini supaya saudara bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh, saudara akan mengalami Tuhan dan berkatalah turun atas hidup saudara. Haleluya. Saudara yang baru pertama kali datang, selamat datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan
mengizinkan Tuhan menyempurnakan ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bro Martin dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Kita bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Dan jangan takut menghadapi tantangan di hari-hari yang saudara hadapi, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan dalam hidup ini, itu adalah menunjukkan saudara akan naik level. Karena Tuhan mau bawa makin hari makin naik bukan makin turun. Berkat Tuhan itulah yang akan tersedia buat saudara sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan seraya engkau menadahkan tangan. Dan biarlah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita yang di surga, yang penuh kasih dan kemurahan serta damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita sekalian di dalam Yesus Kristus yang telah mati buat kita, menyelamatkan kita, dan melalui tuntunannya Roh Kudus dalam hidup kita, menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. God bless you.